Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prayogo dengan NPM 202010325297. Berikut anggota saya. Perkenalkan, nama saya Dian Novianti dengan NPM 202010325307. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti dengan NPM 20200103253251. Perkenalkan, nama saya Hana Lutfiana dengan NPM 202010325319. Perkenalkan, nama saya Aulia Asmarani dengan NPM 202010325280. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi dengan NPM 202010325324. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Hanif dengan NPM 202010325311. Perkenalkan, nama saya Firman Syatonda dengan NPM 202010325271. Berikut penjelasan hasil kerja kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang aspek legal manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM. Menurut Werden Davis 1996 menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok si sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bidang strategis dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk pengelolaan orang secara efektif, dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan pengelolaannya. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Shimamura 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dessler 1997, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen. Meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Lutfiana. Aspek legal manajemen sumber daya manusia. Aspek legal SDM adalah mengenai pemahaman secara komprehensif tentang hukum administratif dan legislatif dan yudisial yang mempengaruhi profesi SDM. Menurut Wikipedia, legal atau sah adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku bagi sebuah organisasi untuk beroperasi secara efektif. Di antara masalah legal, profesional harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai UU Ketenagakerjaan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pemberi kerja sebagaimana juga pekerja, tidak peduli apakah perusahaan tersebut didaftar Fortune 500 atau perusahaan dengan karyawan 50 orang atau kurang. Aspek legal mengambil peran yang sangat penting. Para pelaku bisnis diwajibkan untuk mematuhi peraturan hukum, mulai dari proses pendirian bangunan sampai perizinan pendirian perusahaan dan operasional perusahaan. Para pelaku bisnis yang melanggar ketentuan legalitas akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan konsekuensi bisnis yang dijalankan ditutup operasionalnya. Selain itu, dampak dari aspek legalitas ini juga akan berpengaruh terhadap respon lingkungan masyarakat dan dipandang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Dalam aspek legalitas yang perlu dilihat yaitu who, what, where, when, dan how. Ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan masa sebelum bekerja pre-employment. Banyak peraturan perundangan yang bekerja tetapi secara sistematika operasional peraturan perundang-undangan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Kewajiban melaporkan lowongan. Kewajiban melaporkan lowongan, pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap peluang kerja ini. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang kesempatan dan perlakuan yang sama.
Pasal 5 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang B, perekrutan calon karyawan. Dalam perekrutan calon karyawan, organisasi atau perusahaan diberi kebebasan untuk memilih apakah melakukan perekrutan sendiri atau menggunakan jasa penempatan tenaga kerja. Yang C, penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja dapat dilakukan setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara rinci mengatur pelaksanaan perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja. Ketentuan-ketentuan pokok ketenaga kerjaan masa selama bekerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Men 1999. Beberapa ketentuan pokok tersebut meliputi 1. Waktu kerja, istirahat, dan cuti. 2. Ketentuan pokok pelatihan kerja. 3. Ketentuan pokok pengupahan. 4. Ketentuan pokok keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Ketentuan pokok serikat pekerja dan serikat buruh. 6. Ketentuan pokok perselisihan hubungan industrial. Dalam aspek legal manajemen sumber daya manusia, ada beberapa hal yang dibahas di dalamnya, yaitu hak-hak kerja. Tenaga kerja idealnya memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja juga memiliki kebebasan untuk pindah pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Berikutnya, hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila UUD 45. Selanjutnya, status hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Selanjutnya, perjanjian kerja. Jika diterima kerja dalam suatu perusahaan, pasti akan diberikan suatu perjanjian kerja atau kontrak kerja. Sebelum menandatangani kontrak, sebaiknya kita membaca dan mempelajari kontrak kerja terlebih dahulu. Berikutnya, pengupahan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Upah bisa berupa uang yang diterima oleh karyawan atau pegawai atas kinerjanya. Selanjutnya, jam kerja. Jam kerja merupakan waktu yang harus dilalui para pekerja untuk melakukan tugas-tugasnya sebelum akhirnya diizinkan untuk meninggalkan tempat bekerja. Selanjutnya, libur dan cuti. Libur pada dasarnya perusahaan wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada karyawannya. 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari bekerja dalam 1 minggu. Cuti. Cuti adalah periode waktu istirahat di mana pekerja tetap mendapatkan upah atau gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja untuk keperluan apapun sesuai keinginan pekerja. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Kesimpulannya yaitu sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu yang harus kita pelajari dengan baik karena kita menggunakan tenaga pekerja yang bekerja dengan perusahaan atau organisasi. Dalam bekerja dengan suatu perusahaan, kita harus mengetahui aspek-aspek legal apa saja yang ada dalam manajemen sumber daya manusia.
karena setiap pekerja memiliki haknya yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang mana untuk melindungi pekerja dan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di suatu perusahaan. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.